Halo, selamat datang di channel ini. Perkenalkan, nama saya Budi dan di sini saya akan menjadi pembantu kalian selama melakukan studi terhadap film yang akan saya rangkum ceritanya. Namun, sebelum kalian menonton video ini, akan lebih baik kalian subscribe terlebih dahulu dan share video ini ke teman-teman kalian supaya saya cepat-cepat dimonetize, sehingga nanti saya bisa membeli kuota yang akan saya gunakan untuk membuat video lagi dan kalian terhibur. Subscribe. Kali ini kita akan merangkum alur cerita film Carrie yang diadaptasi langsung dari novel karya Stephen King yang berjudul Carrie pada tahun 2013. Dengan perangkat yang seadanya, saya berusaha untuk meriset film ini sedalam mungkin. Selamat menonton, enjoy. Scene dimulai dengan adegan seorang ibu yang bernama Margaret yang sedang melahirkan, di mana anak yang sedang dilahirkan itu bernama Carrie. Ya, pemeran utama dari film ini. Dalam adegan ini, sang ibu berusaha untuk melahirkan anaknya yang sendirian, dan kalau kalian bertanya kenapa ia tidak lahir dengan seorang ayah, itu akan terjawab nanti. Namun, ibunya ingin mengakhiri bayinya yang baru saja lahir karena si Margaret ini menganggap bahwa anaknya adalah hasil perkawinan haram pacarnya. Namun karena tidak kuasa, ia membiarkan Carrie hidup. Kemudian scene berlanjut dengan si Carrie yang sudah beranjak dewasa dan terlihat ia sedang melakukan kegiatan olahraga voli kolam. Maaf kalau saya salah, bersama dengan murid yang lain. Namun karena ia merasa minder, maka bola yang ia lemparkan pun nyasar di kepala temannya yang bernama Sue. Mohon diingat namanya karena di sini ia berperan sebagai tokoh yang lumayan penting. Kemudian ketika Carrie sudah membersihkan diri di ruangan shower, ia pun terkejut karena ia mengeluarkan darah yang sebenarnya itu adalah darah menstruasi. Namun karena ketidaktahuannya, ia pun panik seraya meminta tolong. Carrie yang panik pun akhirnya keluar dari sana sambil menangis. Karena teman-teman yang merasa aneh dengannya, ia pun ditertawakan dan dilempari pembalut begitu banyak sambil divideokan. Karena hal yang sangat tercela itu, Sue pun merasa kasihan. Namun sebelum Sue menjemput Carrie, guru olahraganya sudah sambut duluan dan membawanya ke ruang kepala sekolah setelah mengganti baju. Dia pun ditanya siapa yang memulai, namun seperti biasa kalau sudah kejepit, tidak ada yang berani mengaku. Akhirnya, kepala sekolah pun berencana menelpon ibunya, tapi karena ia takut, ia pun menolak dan ketakutan sampai galon di belakangnya meledak. Disinilah keanehan terjadi, namun ia belum sadar kalau itu adalah kekuatannya. Alhasil, ibunya datang dan menjemputnya. Ketika sampai di rumah, ibunya langsung stres dan melakukan hal-hal aneh seperti mengarang ayat kitab suci dan menjeduk-jedukkan kepalanya ke tembok. Karena seperti firasat manusia pada umumnya, bila ada ibu ngeri di dalam rumah, pasti akan ada hal bangsul setelah ini. Dan benar saja ternyata, ibunya menghukum dia. Dan inilah alasan mengapa si Carrie menjadi orang yang selalu murung. Carrie dihukum dan tidak diperbolehkan keluar sampai malam nanti. Di satu waktu yang sama, Sue sedang bersenggama ria dengan si pacar sambil menyesali perbuatannya. Dan di waktu yang sama, si Chris sialan mengupload video yang tadi direkam soal aib Carrie ke internet dengan sangat bergairahnya. Scene berganti ketika si Sue, Chris, dan kawan-kawan sedang berolahraga dan diberi hukuman oleh sang guru. Sue tetap kalem karena dia tahu dia salah, tapi tidak dengan si Chris. Chris yang merasa benar akhirnya memujuk teman-temannya dengan sedikit pidato dan ceramah ala-ala. Namun naas, impiannya pun harus dikandaskan karena Sue dan teman yang lain tidak terpengaruh dan tetap melaksanakan hukuman. Carrie yang baru datang di sekolah pun merasa jengkel dengan sambutan musuh-musuhnya yang selalu mengganggu dan menghina. Ditambah lagi ada lukisan indah yang tertata dengan perfectnya di lemari loker bertuliskan, karena kesal, akhirnya ia pergi ke toilet. Sesampainya di depan cermin, ia sadar bahwa tampangnya terkesan alim. Maka dari itu ia sangat marah dan memecahkan kaca dengan telekinesis yang ia miliki. Disinilah ia benar-benar sadar bahwa dia istimewa. Dan dia tersenyum sumringah. Kemudian waktu yang sama pula, sang ibu sedang berjualan. Di sini ia kedatangan tamu yaitu ibu dari Sue. Ibu dari Sue pun meminta maaf atas kejadian yang terjadi kemarin yang telah diperbuat oleh anaknya sendiri sambil memuji-muji si Margaret yaitu ibunya si Carrie. Namun, di sini si Margaret justru malah menyayat pahanya sendiri tanpa alasan yang jelas dan menyatakan kepada si ibunya Sue bahwa sekaranglah dosa-dosa dimulai.
Kemudian scene pun berganti dengan Chris dan ayahnya yang sedang menuntut agar haknya mengikuti prom dikembalikan, yaitu pesta pemilihan raja dan ratu di sekolah. Namun karena ada bukti video yang telah ia upload sendiri ke internet, ia tetap disalahkan. Dan ia memarahi si Su karena Su tidak mau bekerja sama untuk melawan. Namun Su tidak menghiraukan si Chris dan akhirnya mereka tak berteman lagi. Di sisi lain, si Carrie sedang melatih kemampuannya sehingga barang-barang yang ada di kamarnya melayang ke udara, termasuk dia dan kasurnya. Karena ibunya takut, ibunya pun naik ke atas. Tapi karena Carrie curiga, maka ia menggunakan kekuatannya untuk mengecek apa yang dibawa oleh ibunya. Dan ternyata ibunya membawa pisau. Singkat cerita, Su pun berusaha membujuk si Tommy, yaitu pacarnya, untuk mau bekerja sama dengan si Carrie menggantikan dirinya di pesta prom nanti. Akhirnya, Tommy setuju dan mau mengajak si Carrie. Si Tommy berusaha untuk membujuk si Carrie karena di sini Carrie sedikit curiga dengan ajakannya si Tommy. Namun, dengan semangat yang diberikan oleh guru olahraganya, dia pun menyetujui permintaan Tom dan berusaha untuk lebih percaya diri. Sepulang sekolah, dia langsung menyempatkan diri untuk membeli kain, guna menjahitnya menjadi sebuah gaun. Karena basic ibunya memang sudah menjahit, maka si Carrie pun sudah terbiasa pula. Kemudian, ia pulang larut malam. Dan karena hal itu, ibunya marah dan berusaha untuk menghukumnya karena ia telah membangkang dari aturan yang telah ditetapkan oleh ibunya. Kasihan sekali sih, tapi ya sudahlah. Carrie langsung menggunakan kekuatannya untuk mengancam ibunya sampai ibunya diam. Di malam yang sama, Chris bersama dengan teman-teman dan pacarnya pergi ke peternakan untuk mencari darah babi tanpa ada tujuan yang jelas untuk apa, dan mereka tampak senang di sana. Seminggu kemudian, Carrie sudah siap dengan gaun yang telah ia buat, dan siap untuk pergi ke pesta. Namun lagi-lagi ibunya mengganggu dengan bertanya, kenapa warnanya pink? Aku pikir warnanya merah. Namun di sini, Carrie tak menghiraukan perkataan sang ibu dan tetap bersiap. Singkat cerita, si Tommy pun sudah datang. Namun dengan naluri ibu yang yakin bahwa ia akan diganggu pun melarangnya pergi dan tidak ingin anaknya diganggu. Tapi dengan kekuatan telekinesisnya, sang ibu pun kalah telak. Akhirnya, Tom pun datang dan menjemput si Carrie yang sudah siap berangkat. Sesampainya di sana, dia merasa semua baik-baik saja dan semua berjalan aman meskipun tatapan sinis dari teman-teman Chris masih ada. Mereka sempat berbincang dan berdansa dengan alunan musik yang lebih pelan dan santai. Sampai pada pemilihan raja dan ratu prom dimulai, mereka mulai memilih satu sama lain. Dan ternyata yang terpilih tentu saja si Carrie dan si Tommy. Di waktu yang sama, si Su mendapatkan pesan dari Chris yang bertuliskan gadismu cantik. Tapi tak lama lagi. Karena merasa aneh dan peduli terhadap si Carrie, akhirnya ia pun memutuskan untuk pergi ke prom. Dan sesampainya di sana, ia ingin menghentikan si Carrie yang ingin naik. Tapi si guru olahraga, sialan, datang dengan sangat bangganya dan menahan si Su yang hendak mencari Carrie serta membawanya langsung keluar. Carrie yang berdiri di atas panggung pun merasa senang tanpa halangan. Namun sesuai pesan Chris, itu tidak akan berlangsung lama. Tiba-tiba saja, cairan merah yang begitu banyak membasahi seluruh gaunnya si Carrie dan terkenallah sudah ramalan ibunya yang tadi bertanya soal warna bajunya. Dan ternyata itu adalah darah babi hasil panenannya si Carrie yang malam itu ia cari bersama dengan teman dan pacarnya. Dan di sini, si Tommy mati dengan sedikit konyol, yaitu ketimpa ember kosong. Sebenarnya masih ada banyak alternatif lain yang bisa membuat kematiannya lebih logis sih. Tapi di sini entah kenapa sang sutradara memilih kejatuhan ember besi. Ya tapi ya sudahlah, biarlah itu terjadi. Carrie yang merasa kesal pun langsung mengeluarkan kekuatan telekinesisnya. Di waktu yang sama, si Chris pun kabur dengan pacarnya menggunakan mobil. Su yang tadi berada di luar langsung menelpon pemadam kebakaran dan situasi pun lebih terkendali. Di luar, si Carrie yang merasa janggal dengan kejadian ini pun akhirnya mencari si Chris. Dan benar saja, Carrie menemukan Chris dan pacarnya di jalan. Chris pun di sana menghabisi mereka tanpa menyentuhnya sama sekali dan langsung saja membakar mereka dalam kondisi setengah sadar.
Kerry pun langsung pulang ke rumahnya dan mencari si ibu untuk meminta maaf. Namun ketika mereka sudah bertemu dan berpelukan, ibunya justru langsung menusuk punggung Kerry dengan pisau. Kerry yang terkejut pun langsung menggunakan kekuatannya untuk menjelebkan ibunya dengan berbagai macam benda tajam. Please. No, Mama, please. Oh. Carrie, I'm sorry. Carrie! Kemudian Sisu datang. Tetapi si Kerry langsung mengendalikan tubuhnya Sisu untuk keluar. Ketika sedang mengendalikan tubuhnya, si Kerry mengatakan bahwa Sisu ini sedang hamil. Namun Su tak mengetahui hal itu dan Su langsung dikeluarkan dari sana. Si Kerry pun meninggal bersama dengan ibunya dengan cara yang cukup tragis. Beberapa hari setelah itu, Kerry telah dimakamkan dengan sangat menyedihkan. Dan Sisu pun menjenguknya dengan rasa bersalah. Tiba-tiba saja, scene berganti ketika Su telah melahirkan anaknya dan anak yang lahir justru tangan manusia dewasa dan langsung menggenggam tangan Sisu. Dan ternyata, itu hanya mimpi Su dan tangan ibunya. Seketika, scene pun ditutup dengan adegan Sisu yang sangat mirip dengan adegan awal film ketika ibunya si Kerry sedang melahirkan si Kerry. Oke, kita akan masuk ke sesi analisa. Mengapa scene akhir sama dengan scene awal dan apa maksudnya? Kemudian yang kedua, mengapa si Margaret yaitu ibunya si Kerry dipuji malah menyayat pahanya sendiri? Dan yang ketiga, kenapa si Kerry lahir tanpa ayah dan mati menyedihkan? Oke, jawaban yang akan saya berikan di sini hanya sebuah teori hasil kepala saya. Kalau kalian memiliki teori yang lebih bagus, silahkan komen di bawah. Lanjut ke sesi analisa. Yang pertama, scene terakhir berakhir seperti scene pertama, bermakna siklus Indi yaitu cerita awal sampai akhir akan berulang dan menimpa Sisu. Yang kedua, Margaret melakukan hal itu karena ia telah tahu bahwa kejadian yang buruk akan terjadi di prom, dan ia mengetahui hal itu karena ia sudah mengalami hal yang sama sebelumnya. Itulah alasan kenapa ia berkata kepada ibunya Sisu bahwa disinilah dosa-dosa bermula. Dan yang ketiga, ini seperti sebuah kutukan, namun terserah kepada kalian karena menurut saya, ketika Sisu mengalami mimpi buruk, itu adalah pertanda bahwa kutukannya berpindah ke Su. Ditambah lagi, ibunya si Kerry adalah seorang yang sangat taat sekali kepada Tuhan yang membuat dia tahu bahwa ini semua adalah sebuah kutukan. Namun kembali lagi, kalau kalian merasa ini belum cukup, silahkan tinggalkan komentar kalian di bawah. Oke, sekian dari saya. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe video saya, supaya saya cepat-cepat dimonetize dan mendapatkan uang sehingga makin rajin buat video dan kalian terhibur. Sekian dan terima kasih.